Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu sehat? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Alhamdulillah. Sudah sholat? Sudah Bu, sudah Bu. Ada yang berpuasa ke hari ini? Ada. Materi kita berkaitan dengan meraih kesuksesan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja, serta larangan pergaulan bebas dan zina. Maknanya, anak-anak Ibu sudah menerapkan perilaku mulia dalam kehidupan. Tepuk tangan dulu, Nak. Iya, Bu. Next. Nah, pada pembelajaran kali ini ada dua yang harus kalian ketahui, dua komponen. Yang pertama tentang CP. Apa itu CP? Yang pertama kamu harus sudah menguasai tentang bacaan Al-Quran. Apakah sudah bisa mengaji semua? Sudah, Bu. Halo, anak-anak Ibu. Sudah Bu. Sudah ya, sudah pintar semua. Karena sudah tingkat SMA, tidak ada yang tidak bisa mengaji. Kemudian tujuan pembelajaran kita juga ada dua. Yang pertama, kamu harus bisa membuat konten. Maknanya kamu bisa mengaji. Ya, kontennya siswa mampu membuat konten atau paparan tentang perintah untuk berkompetisi dalam meraih kesuksesan dengan berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Terus yang kedua, apa tujuan pembelajaran ini? Siswa terbiasa bersikap kompetitif dalam kebaikan dan etos kerja dalam kehidupan sehari-hari. Next. Lanjut, Pak. Kemudian, bagaimana cara meraih kesuksesan? Siapa yang tahu bagaimana cara meraih kesuksesan? Belajar, Bu, berusaha. Bekerja keras. Berusaha lagi. Berlomba-lomba. Kerja keras lagi. Ada lagi. Tekun Bu, tekun Bu. Berlomba-lomba lagi. Tekun apa, Sugeng? Tekun jalan-jalan atau tekun bermain? Tekun belajar. Usaha Bu. Ya, Ya, semua itu adalah definisi untuk meraih kesuksesan. Kesuksesan hidup di akhirat dan di dunia akan diperoleh dengan selalu beramal saleh dalam kehidupan sehari-hari. Kita bangsa Indonesia dengan bersungguh-sungguh, artinya kita harus sejajar atau bahkan lebih tinggi dibanding dengan bangsa lain di dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk berkompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Nah, hal ini tercantum dalam surah Al-Maidah ayat 48 dan surah At-Taubah ayat 105. Siapa yang bisa membaca? Nunung Rosadi bisa membaca? Bisa, Bu. Baca nih, Bu. Silakan dibaca, Nunung. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqqi likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum kullu khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Yang baca artinya siapa? Sugeng biasanya, Bu. Ayo, yang baca artinya. Nasril bisa baca artinya, Nasril. Kepada Muhammad. Biasa aja, Bu. Agak. Sugeng dia, Sugeng, Bu. Baca.
Saya Bu. Ya. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu untuk setiap umat di antara kamu. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak memuji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu persilahkan. Terima kasih Sugeng, terima kasih Nunung karena sudah mau membaca. Ibu beri nilai 100 buat kamu berdua. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Kemudian kita masuk kepada bagian menelaah tafsir dari surah Al-Maidah 48. Tadi grupnya udah dibagi kelompok. Ada 4 orang, nanti silakan dikerjakan. Yang grup pertama diketuai oleh Titin, grup kedua diketuai oleh Lilis. Di kelompoknya yaitu mengerjakan menelaah tafsir surah Al-Maidah ayat 48. Kerjakan ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Nanti di akhir pertemuan akan Ibu tagih apa yang kalian kerjakan itu. Ibu beri waktu Ya, Bu. 5 menit. Ya, Bu. Cepat betul. Oke. Sambil kalian mengerjakan, kita akan terbiasa menerapkan perilaku kompetensi dalam kebaikan untuk meraih kesuksesan. Apa saja? Yang pertama, mengawali pekerjaan tersebut dengan membaca basmalah. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, harus menjaga konsistensi. Yang keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Itu disebut dengan 6M. Kemudian, apa keuntungan dari menerapkan 6N itu? Apa keuntungannya? Yang pertama, memperoleh ridha Allah dan pahala Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Terus yang terakhir, mempererat hubungan antara sesama. Itu adalah perilaku yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih kesuksesan. Ya, kemudian ini adalah dalil tentang etos kerja. Etos kerja itu artinya semangat dalam bekerja. Siapa yang tidak semangat dalam bekerja, dia disebut orang pemalas. Nah, dalilnya surah At-Taubah ayat 105. Nah, ini kalian hafal ya surat ini ya. Pada pertemuan berikutnya akan Ibu lagi. Bu, ya. Kemudian pada ayat tersebut ada asbabun nuzul, ya. Apa saja kalian harus dicari itu asbabun nuzulnya apa, kemudian telaah tafsirnya apa. Nah, dari surah Al-Maidah ayat 48 tadi juga ada, kamu harus menelaahnya. Kemudian surat At-Taubah juga harus kamu telaah. Kamu harus bisa mencari sendiri, iya kan? Kan udah besar masing-masing kan? Ya Bu, siap Bu. Besar kamu. Ya. Cari di internet nih Bu. Nah, ya. Internet cari. Kemudian
dicari dengan kelompoknya Samsia. Bersama-sama, belajar bersama. Lewat di internet, lihat Google, Bu. Kemudian kita akan memasuki pada menerapkan perilaku etos kerja untuk meraih kesuksesan. Ya, bisa kamu cari tugasnya itu lewat internet, lewat YouTube, Al-Quran, Asbabun Nuzul, nah itu ada semua itu. Coba dibaca, Nasrin, apa itu penerapan perilaku etos kerja? Penerapan perilaku etos Nasrin. kerja. Ya, Bu. Bagi seorang muslim, halo. Halo, Bu. Ya, dibaca perilaku etos kerjanya Nasril. Ya, Bu. Ya, baca Nasril. Baca. Bagi seorang muslim, etos kerja bukan hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusiawi, tapi tujuan mulia yakin beribadah kepada Allah. Tujuan bekerja dalam Islam adalah sebagai berikut. 1. Meraih ridha Allah. 2. Menolak kemungkaran. 3. Kepentingan amal sosial. 4. Memberi nafkah keluarga. Cara meningkatkan etos kerja. Caranya bagaimana? Cara meningkatkan? Yang pertama, membuat skala prioritas. Yang Cara kedua, meningkatkan etos kerja. Ayo, siapa yang bisa bantu baca? Saya dulu. Coba saya, Bu, bisa, Bu? Saya, Bu, bisa, Bu? Ya, baca. Silakan Ismail. Cara meningkatkan etos kerja yaitu pertama membuat skala prioritas. Silakan baca Ismail. Saya mau baca nih, Bu. Dia tak dengar, Bu. Iya. Suara saya dengar, Bu? Ya. Oke, cara meningkatkan etos kerja yang pertama membuat skala prioritas dari semua pekerjaan yang mendesak untuk segera diselesaikan. Kemudian meningkatkan semangat, meningkatkan pengetahuan, dan meningkatkan keterampilan yang menunjang pekerjaan. Berikutnya, saling memberi motivasi kepada rekan kerja agar terjaga komitmen untuk maju dan sukses bersama-sama. Kemudian menciptakan suasana kerja yang nyaman dengan saling menjaga perasaan rekan kerja. Suasana nyaman akan tercipta jika masing-masing individu tidak menyalahkan orang lain. Jadi mereka tak suka menyalahkan orang lain, Bu. Kemudian sebaliknya lebih banyak mawas diri, introspeksi diri. Kemudian melibatkan teknologi canggih untuk proses pekerjaan. Itu, Bu. Ya, pinter. Terima kasih anak-anak ibu semua. Jadi dari rangkaian kita dari awal dari akhir itu tentang manfaat etos kerja. Itu yang pertama kita harus terbiasa menghargai hasil yang sudah diraih. Walaupun hasil itu kecil, kita harus menghargainya. Tidak boleh kita tidak menghargainya. Supaya apa? Supaya kita lebih semangat. Terus yang kedua, bagaimana menjaga martabat diri sendiri. Orang yang bekerja itu, dia menjaga martabat diri dia sendiri. Nah, namun sebaliknya, kalau orang pemalas, artinya dia menjatuhkan diri dia sendiri. Terus yang ketiga, manfaat etos kerja, wujud pengabdian kepada Allah. Nah, apabila terpenuhi semua kebutuhan kita, tentu kita akan lebih leluasa untuk beribadah kepada Allah, tidak memikirkan hal-hal yang lain. Yang keempat, apa? Melatih sifat tabah, sabar, dan tawakal. Nah, dari awal kita belajar, apa yang harus kita peroleh Samsia? Dari pertama tadi masuk. Samsia, coba ringkaskan materi kita hari ini. Tentang etos kerja. Ya, apa aja tuh? Yang pertama apa dalilnya? Surah Al-Baqarah, surah Al-Maidah ayat 8, Bu. 48. Quran surah Taubah ayat 105 tentang etos kerja.
Ya. Ya. Kemudian dalam menerapkan perilaku kerja kita harus membudayakan 6M. 6M, Bu. Apa saja? Yang pertama mengawali dengan Basmalah. basmalah. Ya, Melakukan segala sesuatu pekerjaan harus diawali dengan doa. Bu. Pintar. Terus Melakukan dengan penuh semangat. apalagi? Melakukan dengan penuh Ya. semangat. Nah, Menjaga itulah konsistensi. rangkaian. Mempelajari ilmu yang terkait. Ya. Membiasakan bekerja sama. Mengamati, meniru, dan memodifikasi. Dah, Bu. Ya. Oke, terima kasih Samsia. Demikianlah materi kita hari ini. Nanti tugas yang Ibu berikan minggu depan akan Ibu tagih kembali. Yang pertama menelaah. Yang kedua, kalian bekerja bersama, tidak ada yang mengandalkan teman satu dengan yang lainnya. Akhir kata, kita jumpa lagi di minggu depan. Ma'assalamaikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.